Sama seperti lo, gue sering untuk mengeksplor kira-kira ada nggak ya pekerjaan yang lebih sesuai buat gue. Kadang-kadang butuh lebih banyak duit. Kadang pengen belajar hal baru, atau bahkan kadang pengennya fleksibilitas. Setelah 7 tahun kerja kantoran, 1 tahun terakhir gue mencoba untuk menjadi seorang freelancer sebagai trainer dan juga konsultan. Dari pengalaman itu, gue jadi belajar gimana sih caranya untuk mulai freelancing dari nol. Di video ini gue akan share tentang 4 P framework yang akan membantu lo buat mulai freelancing dari nol. Good news-nya, lo nggak harus kok langsung resign dari full-time job lo untuk mencoba buat freelancing. Let's go! Kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah prepare. Prepare, atau alias mempersiapkan, kita mulai dengan 3 step. Step yang pertama adalah cari tahu dulu nih, skill apa yang mau kita jual. Paling gampang sih kita menjual skill yang sudah kita bangun berdasarkan jurusan kuliah kita, side project yang kita punya, atau bahkan full-time job yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Nah, kalau lo ternyata berminat untuk mengeksplor untuk menjual skill di luar 3 sumber ini, ada baiknya lo melakukan investasi leher ke atas dulu nih, dengan beli course, ikut bootcamp, atau mempelajari hal baru tersebut. Kabar baiknya saat ini buat belajar hal baru itu udah nggak sesusah dulu, karena lo tinggal googling dan YouTube aja kalau lo nggak mau keluar modal. Atau lo bisa beli course kalau memang lo lagi ada budget buat dialokasikan. Setelah lo cari tahu skill apa yang pengen lo jual, berikutnya adalah riset harga pasar untuk skill tersebut. Ada 2 cara buat riset. Cara yang pertama adalah dengan cari di internet. Lo bisa search aja ke Fiverr atau ke Upwork, karena di sana udah ada tuh kurang lebih untuk service ini, dari orang ini akan keluar harga seperti apa. Nah, gue personally menggunakan step yang kedua, yaitu adalah dengan networking. Gue mencari orang-orang di sekitar gue yang sudah pernah mencoba dan ngobrol sama mereka. Dan biasanya yang kedua ini tuh lebih menarik, karena lo jadi dapet insight-insight yang lo nggak akan dapet di internet sebelumnya. Kalau lo bingung gimana caranya sih untuk dapetin insider information kayak gitu, mungkin lo boleh tonton video ini dulu tentang gimana caranya ngajak kenalan sama stranger. Bear in mind, jangan pertama kali kenalan langsung minta insider information ya. Bangun relationship terlebih dahulu, dan one day setelah lo cukup deket, barulah lo menanyakan pertanyaan tersebut. Step ketiga di bagian prepare adalah tentuin berapa banyak waktu yang mau lo alokasikan buat freelancing. Seperti yang gue bilang sebelumnya, nggak harus kok lo resign dari full-time job lo untuk freelancing. Bisa mulai dulu dengan mengalokasikan, let's say, 3 jam per minggu, sampai mungkin 10 jam. Waktu gue pertama kali mulai, gue itu mulai dengan ketika gue masih punya kerjaan kantoran. Jadi pada saat itu gue berkomitmen bahwa gue akan alokasi kurang lebih 10 jam per minggu, yang biasanya itu gue ambil dari sepulang kerja maupun weekend. Nah, kita mulai dengan P yang kedua, yaitu adalah promote. Karena begitu kita udah mempersiapkan, kita perlu siap nih untuk mempromosikan diri kita supaya kita itu bisa mendapatkan pekerjaan freelance. Step yang pertama dari promote adalah infoin dulu nih orang-orang di sekitar kita. Nah, terutama ini penting kalau misalnya lo itu nggak mau untuk awal-awal ketahuan sama bos lo kalau lo itu buka freelancing. Karena beberapa atasan itu akan sensitif kalau tahu. Tapi gue tahu juga kok banyak atasan lainnya yang nggak masalah banget selama pekerjaan kita itu dapat dikerjakan dengan oke. Bahkan ada cerita tentang temen gue yang waktu itu gue inget banget, dia cerita dia ditanya tuh sama followernya, "Kak, kalau kakak tuh kerjanya apa aja?" gitu. Dan dia cerita bahwa dia itu ternyata buka training. Dan bahkan dari situ aja dia langsung dapat klien. Jadi jangan meremehkan pentingnya untuk ngasih tahu orang di sekitar kita, karena mungkin udah ada yang mau nge-hire kita, tapi mereka belum tahu kalau sebenarnya kita itu open buat freelancing. Strategi promosi yang kedua adalah bikin konten untuk showing your experience. Ini hal yang udah gue coba selama 3 tahun terakhir, and it works like magic. Karena orang jadi tahu tentang keberadaan kita, dan juga orang jadi tahu keahlian apa yang bisa kita milikin. Coba deh buat portfolio yang gampang diakses sama orang lain di sosial media. Kalau lo desainer, bisa bikin di Dribbble. Kalau lo misalnya seperti gue, orang non-technical, lo bisa bikin aja blog post atau bikin konten tertulis di Instagram, di LinkedIn, atau bahkan di Twitter. Awal-awal mungkin nggak akan ada yang langsung nawarin pekerjaan, karena memang ini butuh waktu dan butuh proses. Dan yang ketiga adalah list di freelancing platform. Nah, dengan list di freelancing platform ini, gue personally belum pernah coba, tapi beberapa teman gue yang udah coba listing di Upwork atau di Fiverr, lumayan juga itu membantu mereka untuk menjangkau orang-orang lain.
Terutama nih, kalau lo bisa bahasa Inggris, mungkin lo tertarik untuk dapat klien di luar Indonesia, karena biasanya mereka bisa bayar lebih daripada kita yang dibayar dengan rupiah di sini. Nah, itu P yang kedua. Dan sekarang P yang ketiga, yaitu adalah pitch. Yaitu selalu mempromosikan dan dengan asumsi lo akhirnya bisa bertemu dengan potensial klien lo, saatnya lo untuk melakukan pitching. Nah, apa nih strategi pitching yang tepat buat lo coba? Yang pertama adalah sama-sama paham dulu tentang output apa nih yang mau dihasilkan oleh project ini. Di beberapa project yang cukup ambisius, biasanya orang cuma mau nge-hire kalau misalnya langsung kita ini berhasil meningkatkan result. Misalnya, bisa nggak dari gua nge-hire lo, penjualannya itu bisa naik. Atau misalnya kita dapat lebih banyak klien lagi. Gue personally kurang suka untuk punya freelancing arrangement yang seperti itu, karena seringkali output-output seperti itu berada di luar jangkauan gue. Gue biasanya lebih tertarik untuk bikin freelancing yang ya udah hasilnya aja. Misalnya kayak untuk bikin training sekali. Atau teman-teman desainer mungkin bikin logo satu. Mungkin yang perlu lo specify adalah berapa kali revisinya. Karena gue pernah waktu itu bikin sebuah, ada dapat consulting project, di mana gue itu diminta buat bikin dokumen, dan akhirnya di situ gue clarify banget, ini cuma bisa revisi minor 3 kali ya, dan kalau di luar itu bakal ada additional charge. Dengan making it clear dari depan, emang sih mungkin awkward dan gak enak, tapi itu menutup ruang untuk nggak enakan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, setelah clear soal outputnya apa, yang kedua adalah tunjukin portfolio kita. Nah, ini terutama penting banget kalau misalnya kita ini pengen menunjukkan dan kita pengen meminta harga yang mungkin lebih mahal daripada harga pasaran. Nah, pada akhirnya sebenarnya kalau kita ngomongin harga, itu sangat proporsional dengan value yang memang kita berikan. Jadi selama kita bisa menunjukkan tentang hasil apa yang sudah pernah kita peroleh, akan lebih likely buat kita itu mendapatkan harga yang lebih premium. Gue personally biasanya menunjukkan logo-logo perusahaan yang pernah kerjasama sama bareng gue sebelumnya, tapi waktu pertama kali gue dapet klien dan gue belum punya organisasi lain, gue meng-highlight aja apa aja sih project-project yang sudah pernah gue kerjakan. Dan yang ketiga adalah beraniin diri buat negosiasi rate. Gue punya prinsip bahwa berapapun harga yang diberikan, coba aja tawar terlebih dahulu. Gue bisa bikin satu video lengkap tentang gimana caranya nego harga, dan kalau lo emang tertarik, langsung aja tulis di komen, karena mungkin bisa jadi bahan buat gue bikin videonya selanjutnya. Bagian yang terakhir, dan tidak kalah penting dan sering kali banyak freelancer lupa adalah perform, alias deliver sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Dimulai dengan pertama, lakuin sesuai dengan apa yang sudah disetujui sebelumnya. Jangan sampai lo udah dapet job ini, tapi ternyata klien lo malah kecewa karena ternyata lo udah kebanyakan janji dan ketika diminta mengerjakan, lo tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Gue inget banget pernah ngobrol sama seorang teman yang waktu itu meng-hire freelancer. Dia kecewa banget karena dia dapat freelancer yang harganya murah tapi hilang-hilangan banget. Sehingga biarpun murah, akhirnya dia nggak mau pakai freelancer tersebut. Karena itu juga membahayakan dia. Jadi jangan sampai reputasi kita itu buruk. Karena people talk loh. Jadi kalau orang-orang atau klien dan potensial klien kita ngobrol dan tahu kalau kita itu nggak deliver, itu jauh lebih membahayakan in the long term daripada kita gabut. Yang kedua adalah minta feedback secara berkala. Banyak orang yang biasanya baru minta feedback itu di akhir, tapi gue personally suka untuk melibatkan klien gue selama prosesnya. Sehingga jangan sampai nih, gue udah bikin capek-capek, tapi ternyata kliennya malah nggak suka dan malah nyuruh gue meminta reward. Nah, jadi ini tolong diperjelas dari depan mengenai seberapa sering sih kita ini perlu checking in. Dan yang terakhir, kalau memang klien kita akhirnya puas dengan pekerjaan kita boleh banget minta testimonial, karena dari testimonial itu bisa menjadi bahan kita untuk kita taruh di website dan untuk meng-convince klien selanjutnya. Itu dia 4 framework yang bisa membantu lo untuk mulai freelancing. Kira-kira bagian mana yang perlu gue detailin? Kasih tahu aja ya langsung di komen. Dan kalau misalnya lo pengen penasaran sama cerita gue mulai freelancing dari nol, lo boleh tonton 2 video ini. See you next time!